Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu. Teman-teman semua yang berbahagia, pertama marilah kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan barokah dan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita semua dan kita bisa memanfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri teladan kita dalam menjalani kehidupan. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang berbahagia, di dalam sebuah hadis yang sangat populer, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Berkaitan dengan hal itu, maka teman-teman semua, di dalam kesempatan kultum kali ini, Bapak mengajak, mari kita semua introspeksi. Kita semua introspeksi diri. Apakah kita telah memanfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya? Teman-teman yang berbahagia, di dalam kesempatan kultum kali ini, Bapak mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu gadget di bulan Ramadan, manfaat atau mudarat. Mari kita coba introspeksi diri. Selama ini, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bermain HP? Apakah kita lebih banyak membaca Al-Quran atau malah lebih sering scrolling media sosial? Apakah kita lebih banyak berzikir atau justru sibuk menonton video yang belum tentu bermanfaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka jika sesuatu tidak bermanfaat, apalagi membawa mudarat, sebaiknya kita tinggal. Gadget memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita, tetapi jika tidak digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi penghalang dari ibadah dan mendatangkan mudarat atau dampak negatif, terutama di bulan suci ini. Setidaknya ada 4 dampak negatif atau mudarat yang dapat ditimbulkan dari ketidakbijakan kita di dalam menggunakan gadget. Yang pertama, kita akan lalai dalam beribadah. Banyak dari kita yang lebih sibuk bermain HP hingga lupa waktu. Ada yang begadang bermain game sampai lupa bangun sahur. Ada yang asik menonton video hingga melewatkan sholat tepat waktu. Bahkan ada yang bermain medsos saat menunggu azan maghrib. Padahal seharusnya
waktu tersebut bisa digunakan untuk berdoa. Karena doa menjelang buka puasa itu adalah doa yang mustajab. Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ibadah, bukan menjadikannya sebagai bulan yang penuh dengan kelalaian. Kemudian yang kedua, apa sih mudarat? Di bulan Ramadan ini, waktu sering terbuang sia-sia. Setiap detik yang kita lalui bisa menjadi pahala jika diisi dengan kebaikan. Namun sayangnya, banyak dari kita yang justru menghabiskan waktu dengan gadget untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, niatnya hanya ingin membuka HP sebentar, tetapi tanpa sadar malah menghabiskan waktu berjam-jam buat nonton video, buat main game, atau sekedar scrolling media sosial. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk membaca Al-Quran atau berzikir malah terbuang sia-sia. Dan yang ketiga, menurunnya kualitas ibadah. Banyak orang yang tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tapi kualitasnya menurun karena terlalu sering main gadget. Sholat tarawih dilakukan tergesa-gesa karena ingin segera kembali main HP. Tilawah Quran hanya sedikit karena lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk nonton konten hiburan. Kemudian zikir dan doa berkurang karena pikiran lebih banyak tertuju pada notifikasi yang masuk ke HP kita. Padahal Allah telah menjanjikan pahala yang begitu besar bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan ini jika perhatian kita lebih banyak teralihkan oleh gadget? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Internet dan medsos tidak selalu berisi hal yang baik. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa dengan mudah terjerumus dalam perbuatan yang tidak disukai Allah, seperti melihat konten-konten yang tidak pantas, kemudian mengumbar aib atau bergosip di medsos. Padahal puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan buruk. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Artinya, puasa kita bisa menjadi sia-sia jika kita tidak menjaga lisan dan perbuatan, termasuk dalam menggunakan gadget. Nah, teman-teman semua, gadget bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bagaimana kita menggunakannya, itulah yang menentukan manfaat atau mudaratnya. Nah, di bulan Ramadan ini, mari kita kurangi penggunaan gadget yang tidak manfaat dan lebih banyak mengisinya dengan ibadah. Daripada terus bermain HP, kita bisa menggantinya dengan hal yang lebih baik. Misalnya, baca Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran itu sangatlah besar. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kesimpulannya, teman-teman semua, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan gadget mengurangi pahala puasa kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan
untuk mendapatkan waktu dengan baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih dekat padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.